Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tadi kita sudah membahas surah Ibrahim dari ayat 42 sampai 48. Di antaranya bahasannya tadi sudah diingatkan oleh guru kita, ya, Allah memberikan penangguhan buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi walaupun kita lihat dia itu hidupnya enak, hidupnya tenang, bahkan diizinkan melakukan kezaliman, ingat ini cuma ditangguhkan. Dan nanti hukuman Allah, azab Allah itu luar biasa. Tapi kalau kita udah melakukan kezaliman, mau tobat, mau memperbaiki diri, pintu maghfirah Allah juga terbuka dengan luas. Asal kita mau bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, tobatan nasuha. Bu, ya. Yang mau tanya angkat tangannya, silahkan. Iya, baik. Iya, ya boleh berdiri. Silahkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ustazah. Ya. Apabila Maaf, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Farhatus Syifa. Pak? Farhah. Farhah, oke, silakan Farhah. Izin Ustadz, Ustazah. Ya. Apabila ada seseorang yang telah berbuat jahat dan kejahatannya itu sangat berat, misalnya pembunuhan, apakah taubatnya akan diterima oleh Allah? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah melakukan kejahatan berupa pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang, jika dia bertobat, apakah tobatnya akan diterima oleh Allah? Silakan Ustaz Fatullah, fadal. Baik, melakukan kejahatan, apakah tobatnya diterima sama Allah? Di surat Ibrahim 42, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah dia menangguhkan mereka liyaumin tashkhasu fihil absar. Nanti orang zalim itu akan diperlihatkan matanya belalak atas apa yang mereka lakukan. Artinya orang yang zalim, orang yang dosanya banyak, kalau dia belum bertobat kepada Allah, maka rugi serugi-ruginya, hina sehina-hinanya kalau dia belum bertobat kepada Allah. Dan Rasul setiap hari yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengerin. Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu, sesungguhnya aku wahai manusia bertobatlah kepada Allah, dan aku sesungguhnya bertobat dan beristighfar kepada Allah 73 sampai 100 kali. Rasul yang dijamin masuk surganya Allah masih beristighfar. Hampir lagi kita yang dosanya sebujuk buneng. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya keluar dari kerongkongan. Tapi pesan Allah bagi orang yang sudah membenahi diri kehidupan dengan hijrah kepada Allah, maka ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khuliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan perbaiklah urusan kalian kepada Allah, kepada manusia dengan akhlak yang baik. Orang yang bertobat kepada Allah pasti membenahi dalam kehidupannya lebih baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Bu, tobat, mumpung masih ada kesempatan. Kapan kesempatannya? Selama kita masih punya nyawa, selama kita masih hidup. Silakan yang mau tanya, angkat tangannya. Mana? Oh, yang di belakang sana, silakan. Ibu. Oh,
nama dan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi. Ibu siapa? Ibu Dwi. Dwi, oke. Ya, dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Oke, Ibu Dwi Izin tinggal di bertanya. dekat sini? Betul Ustaz. Oh gitu, oke. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu buru-buru mau nanya aja mau ngebut. Saya mau ngobrol dulu bentar nanya. Masalahnya apa Bu? Silakan yang mau ya, ditanyakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, ya. Kita kan tahu ya, misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Ya. Terus hati kita tuh pengen membalasnya gitu loh. Padahal kita tahu kalau di dalam Islam itu dilarang. Ya. Makanya Ustadz, kalau misalnya kita mau balas dendam itu istilahnya dengan perbuatannya itu, boleh nggak sih Ustadz? Oke. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba perhalus ya, bukan balas dendam kali. Misalnya gini, kalau saya disakitin boleh nggak saya nyakitin balik? Ya gitu kan. Kalau saya dipukul boleh nggak saya pukul balik? Masa saya dipukul diem aja, begitu ya Bu ya? Waduh langsung Ini nyatuk. kayaknya dendam guru. Ini bicara dendam soalnya. Saya dendam. Iya makanya dia bilang jadi balas dendam. Nah kalau tadi ngomong begitu sama satu lagi orang yang balas dendam. Kalau balas dendam kan ada nafsu. Ya sama orang minta keadilan sama orang yang ada nafsu beda loh. Dendam itu ada amarah di dalamnya. Silakan Ustazah Fadl bisa dijawab. Terima kasih Mbak ya, Mbak Dwi ya, masih muda. Mbak Dwi. Jadi pertanyaannya sudah dilarang ya. Tapi kenapa masih tanya boleh nggak? Iya. Ya nggak boleh kalau balas dendam. Balas dendam. Jelas kalau balas dendam itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena bagaimanapun juga balas dendam itu adalah berupa kedoliman itu sendiri. Oh. Jadi in ahsangtum li anfusikum. Maka ketika kita melakukan kebaikan maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan secara medis ketika kita mau memaafkan maka akan muncul hormon kebahagiaan yang mengelilingi kita. Maka balas dendam dengan memaafkan lebih pilih mana Bu? Memaafkan. Itu udah Tadi bisa ada yang bilang dendam. pinter. Belakang bilang dendam katanya gitu. Nah kalau mau dendam kita ini siapa sih? Kita sama-sama manusia. Kalau kita mau dendam percuma Bu. Biar Allah yang balas. Kalau Allah yang balas, wah Masya Allah berlipat-lipat ganda dari kekejaman yang telah dia lakukan kepada kita. Ya. Kuncinya tadi Nah. Kalau kita sudah ikhlas kita maafkan, Allah kasih pertolongan yang justru balasannya kepada dia jauh berlipat ganda. Mungkin tidak datang saat itu juga, tetapi lain waktu. Mungkin tidak lain waktu, tapi di akhirat lebih dahsyat. Na'udzubillahi min. Ustazah. Jadi kalau balas dendam Saya tanya, jangan. kalau tadi balas dendam kan jangan. Ya. Kalau berlaku adil. Oke, nah kalau misalnya maaf dalam Islam kan ada hukum kisos ya Bu ya. Ya kan artinya ada orang dibunuh, kita minta keadilan. Anak saya misalnya dibunuh, saya minta anak saya juga orang yang melakukan pembunuhan itu juga dihukum mati. Itu boleh nggak Ustazah? Bedanya apa tuh? Tipis nggak antara balas dendam ya dengan meminta hukum kisos ibaratnya keadilan gitu. Gimana Ustazah Fadl? Bedanya adalah kita melihat kedalaman hati kita. Adakah di dalam hati kita ini keinginan untuk membalas dendam dengan menuntut balas dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kuasa untuk membalas? Ya. Jika kita menuntut keadilannya itu tidak berniat untuk membalas dendam, tapi tadi kenapa jawabannya adalah Allah masih membiarkan kezaliman, di antaranya adalah memberikan pelajaran. Beda-beda. Yang satu adalah berniat dengan kejahatan. Karena saya nggak mau, saya nggak terima ini. Saya dizalimi ini nggak terima nih. Saya mau pingin dia lebih buruk nasibnya dari saya. Itu hati kita yang kotor. Dihabisin maksudnya gitu. Nah, dihabisin apanya dompetnya? Tapi kalau niat kita adalah memberikan kebaikan.
Artinya apa? Ini kalau dibiarkan berlangsung terus menerus, habis ke saya ke yang lainnya nih. Habis ke yang lainnya nanti cari korban lainnya nih. Jadi niatnya tidak individualis, tapi lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini berlaku yang namanya hukum syariat. Dan hukum syariat itu penuh dengan keadilan. Wal juruha qisos. Ada namanya qisos jika terjadi pembunuhan. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni. Seimbang, penuh dengan keadilan. Inilah syariat Islam. Masya Allah. Baik, dan kalau kayak gitu ya Bu, kalau amarah ya tadi ya Ustazah bilang, jadi jelas kalau balas dendam nggak boleh karena ada amarahnya, ya nggak nerimanya ada. Tapi intinya adalah pada saat sesuatu hal terjadi sama kita, nerima dulu, ridho dulu sama ketentuan Allah. Terus kita doa, minta keadilan kepada Allah. Kalau misalnya ternyata itu pun masih kita pengen melalui proses pengadilan, boleh ya Ustazah ya. Minta keadilan, jangan kita sendiri ya yang menentukan keadilan. Harus ada hakimnya. Nah barulah di situ ada yang namanya istilahnya ke dalam Islam itu hukum kisos gitu ya Bu ya. Bu. Bu. Ibu ngeliatin saya sampai kayak begitu. Saya ngejelasin doang kata Ustazah gitu. Jelasin biar jelas. Bener ya Ustazah ya? Ya silakan angkat tangannya yang mau nanya. Silakan yang di ujung. Mana lagi? Mana lagi? Ya sana pojok kayaknya yang di belakang lagi laku ini. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dharma Rizkia Mudrika. Saya dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Izin bertanya Ustazah. Selama ini saya sering mendengar kata istidroj. Yang saya ketahui istidroj itu adalah kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada seseorang yang terus-menerus melakukan maksiat. Yang saya ingin tanyakan, istidroj dan berkah dari Allah itu apa perbedaannya? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatullah silakan Ustaz. Silakan Ustazah. Istidrot itu artinya Allah membalikkan mukanya kepada seorang manusia yang kufur. Allah perintahkan sholat, dia tidak sholat. Allah perintahkan puasa, dia tidak puasa. Allah perintahkan dia sedekah, dia tidak sedekah. Allah perintahkan dia di banyak duit, kagak mau berhaji. Orang yang model kayak begini pasti kufur dan bermalas-malas beribadah kepada Allah. Dunia seakan-akan dia jadi budak daripada dunia. Setiap hari kehidupannya nyari doa. Nyari duit setiap hari. Dia memberikan nafkah kepada anak istrinya, tapi meninggalkan kewajibannya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah. Setiap hari kehidupannya dibudakkan oleh dunia. Dan orang yang model kayak begini, hidupnya tidak akan mendapat keberkahan dari Allah. Justru mendapatkan dipalingkan wajah Allah kepada hamba-hamba yang model kayak begitu. Mau nggak menjadi manusia yang istidrot? Nah, makanya jadilah manusia yang berkah. Nggak ada tuh orang istidrot diberikan keberkahan oleh Allah. Yang ada dilaknat sama Allah. Bukannya Allah kejam, tetapi perintah Allah saja tidak dianggap. Oh iya. Begitu tuh, marah saya, lapar juga saya. Esmosis kayak. Ustazah mau nambahin nggak Ustazah? Silakan. Baik, dan perlu bedakan antara istidraj dengan barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya kebaikan. Orang yang diberikan harta, jika barokah maka akan bertambah kebaikannya. Maka dengan ditambahnya harta dia semakin banyak dermawan. Banyak duit. Kenal banget nih jamaah sini mah duit saya dari tadi. Maaf. Ziyadatul khair itulah keberkahan. Itu ya. Jadi ciri-cirinya kalau orang yang berkah itu ziyadatul khair. Berkahnya, rezekinya makin bertambah. Ketenangan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam rumah tangganya, dalam kehidupan gitu ya Ustazah ya.
gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang tadi istidraj, mungkin dapat uang, dapat harta, dapat jabatan, tapi rumah tangganya berantakan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.